Oke, kali ini kita akan membahas salah satu sifat koligatif larutan, yakni penurunan titik beku. Jadi kita membahas materi sifat koligatif larutan titik beku ya. Penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku sendiri dia dilambangkan dengan delta TF. Nah, di mana nanti delta TF ini memiliki rumus. Ada rumusnya. Delta TF sama dengan TF 0 dikurang TF saja. Nah, delta TF adalah penurunan titik beku, sementara TF0 itu apa? Nah, TF0 ini kita sebut sebagai titik beku pelarut. Nah, titik beku pelarut. Satuannya derajat Celcius ya. Nah, kemudian kalau TF ini kita sebut sebagai titik beku larutan. Titik beku larutan sama satuannya derajat Celcius. Nah, kalau pelarut ya pelarut aja. Kayak air, tapi kalau larutan ini berarti campuran pelarut sama terlarut. Nah, nanti delta TF ini bisa dibagi dua berdasarkan senyawanya, elektrolit sama non-elektrolit. Yang pertama dulu, yang elektrolit. Elektrolit nanti rumusnya gimana? Rumus delta TF-nya nanti gini. Jadi delta TF sama dengan KF. KF ini ketetapan titik beku. Biasanya itu yang diketahui dalam soal ataupun itu yang ditanya biasanya. Dikali M kecil, jangan lupa M kecil ini adalah molalitas, bukan molaritas, tapi molal, pakai L. Molalitas dikali dengan I. Nah, I ini apa? Ini adalah faktor Van Hoff. Rumusnya gimana? Rumus itu adalah I sama dengan derajat ionisasi ya, ditambah I sama dengan 1 tambah alfa dikali N kurang 1. Nah, ini rumus I. Nah, N itu apa? N itu adalah jumlah ion. Jadi N adalah jumlah ion. N adalah jumlah ion. Oke, ini untuk elektrolit. Ada juga yang untuk non-elektrolit. Nah, non-elektrolit. Nah, kalau non-elektrolit nanti gimana rumusnya? Kalau non-elektrolit nanti rumusnya tanpa I nanti ya. Jadi nanti delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Gak usah pakai I. Nah, ini rumus untuk penurunan titik beku. Nah, molalitas sendiri bisa nanti rumusnya itu M kecil sama dengan GR dibagi MR senyawanya dikali 1000 baru dibagi pelarut dalam satuan gram. Atau bisa juga nih, M kecil sama dengan mol dibagi pelarut dalam satuan kilogram. Nah, jadi ini rumus untuk yang elektrolit dan ini rumus yang untuk non-elektrolit. Oke, kita ke latihan soal. Nah, di sini ada soal nih. Dalam 500 gram air
Nah, jangan lupa air ini nanti sebagai pelarut. Jadi gram pelarutnya adalah 500 gram. Kemudian 15 gram urea. Nah, ada urea. Berarti ini adalah gram terlarutnya, yaitu 15 gram. Atau supaya lebih gampang mengingatnya, pelarut itu umumnya lebih banyak dibandingkan terlarut. Itu cara cepat mengingatnya. Umumnya pelarut lebih banyak dibandingkan terlarut. Nah, ada MR, ada MR-nya 1,86 derajat. Mohon maaf. MR-nya 60 ya, sorry, saya tulis. 60. Satuannya gram per mol. Kemudian ada KF, ketetapan titik beku air, yaitu 1,86 derajat Celcius per mol. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah titik beku larutannya. Berarti yang ditanya itu adalah TF-nya ya. Yang ditanya adalah TF-nya. Nah, di sini kita cari delta TF dulu. Nah, kita bisa tentukan dulu apakah dia elektrolit atau dia non-elektrolit. Nah, jangan lupa di sini ada yang namanya urea. Urea ini artinya non-elektrolit. Non-elektrolit. Ada 3 senyawa yang non-elektrolit itu. Pertama urea, yang kedua gula, yang akhirannya osa-osa biasanya, glukosa, maltosa, isomaltosa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah alkohol, yang akhirannya ol-ol, pentanol, metanol, propanol, dan seterusnya. Nah, jadi 3 senyawa ini pasti non-elektrolit. Nah, karena non-elektrolit kita berarti pakai rumus non-elektrolit ini. Rumusnya gimana? Rumusnya yaitu delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Nah, nanti KF dikali molalitasnya bisa kita jabarkan. Nah, bisa pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Tapi saya menggunakan rumus yang pertama, molalitasnya ya. Nih, rumus molalitas. Saya menggunakan yang pertama. Jadi langsung aja. Jadi nanti GR dibagi MR dikali 1000 dibagi pelarut dalam satuan gram. Nah, KF-nya itu adalah 1,86 dikali GR. GR terlarutnya 15 ya. 15 dibagi MR-nya 60 dikali 1000 dibagi pelarutnya. Pelarutnya si air ini 500 gram. Nah, ini bisa kita coret. 1000 bagi 500 sama dengan 2. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan 15 bagi 15, 1. Nah, kalau di atas bagi 15, maka bawah juga harus bagi 15. Berarti 60 bagi 15 sama dengan 4. Sehingga nanti 1 dibagi 4, 0,25. 0,25 dikali 2 adalah 0,5. Saya sambung di sini. Jadi nanti sama dengan 1,86 dikali 0,5. Nah, nanti 1,86 kali 0,5 ini sama dengan 0,93. Nah, ini dia derajat Celcius. Tapi jangan lupa, ini masih delta TF-nya atau penurunan titik bekunya. Yang ditanya apa? Yang ditanyakan titik beku larutannya. Berarti kita pakai rumus yang paling atas ini. Rumusnya gimana? Delta TF sama dengan TF0 dikurang TF saja. Jangan lupa TF0-nya apa? Titik beku pelarut. Pelarutnya air. Titik beku air berapa? Yaitu 0 derajat Celcius ya, dikurang TF. TF ini titik beku larutan. Berapa tadi nilainya?
0,93 derajat Celcius. Sehingga nanti negatif 0,93 derajat Celcius. Untuk, terbalik, mohon maaf. Ini saya hapus dulu ya. Ada kesalahan. Yang dicarikan TF-nya ya. Yang dicari TF-nya. Saya hapus dulu. Yang dicari TF-nya. Nah, delta TF-nya kan 0,93 tadi ya. 0,93. TF-nya pindah ruas maka jadi positif, maka nanti 0 derajat Celcius. 0,93 pindah ruas jadi negatif 0,93 derajat Celcius. Sehingga nanti TF-nya sama dengan negatif 0,93 derajat Celcius. Inilah jawabannya. Oke, semoga bisa dipahami mengenai titik beku larutan ini.